Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa lan fisama laha. Wallahu sami'un alim. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa PKS TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kajian pagi PKS TV. Ya, kali ini kita akan membahas mungkin yang jarang diangkat oleh orang lain kali ya Ustaz ya gitu. Nah, kita perkenalkan dulu narsumnya gitu. Di samping saya adalah Ustadz Abdurrahim Casim ya Ustaz ya. Betul. Ustadz Abdurrahim Casim, MPD, CHRN, LP, CHRM. Rada susah, Ustaz. Jadi ini memang panjang ya. Sepanjang pengalaman keilmuan beliau ini. Gitu. Masya Allah ini. Beliau S2-nya di UPI, Ustaz ya. S2 di UPI, terus saat ini sebagai konsultan pendidikan, Ustaz ya. Konselor pendidikan dan juga guru BK. Ini kita bisa perdalam nih tentang guru BK-nya. Bimbingan konseling gitu. Yang sebenarnya jarang-jarang Ustaz ya kalau guru zaman saya mungkin ya. Iya, guru BK yang paling diminati itu paling guru-guru MIPA gitu. Iya. Yang sering diajak ngobrol. Kalau menghadap guru BK kayak seperti sesuatu gitu. Iya, betul, nah, ini mungkin akan dijelaskan oleh Ustadz Abdurrahim bahwa ini temanya kita adalah Ramadan dan kesehatan mental Ustaz ya. Oke. Ini kesehatan mental luar biasa. Apakah mental kita sehat-sehat saja hari ini? Mudah-mudahan kita tetap kuat ya gitu. Nah, untuk singkatnya kita minta Ustadz Abdurrahim mungkin sambil ngobrol nanti Ustadz ya gitu tentang Ramadan dan kesehatan mental ini. Silakan Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa PKS TV dimanapun berada, dalam kajian pagi ini insya Allah kita akan sedikit membahas sesuatu terkait dengan apa hubungannya ibadah Ramadan, ibadah saum Ramadan dengan kesehatan mental. Karena Ramadan ini adalah ibadah yang sangat istimewa. Ibadah yang hanya kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kebahagiaannya kita bisa dapatkan dua ketika berbuka puasa sama ketika menghadap Allah kelak di
surganya. Ketika melihat wajahnya Allah nanti di surganya kelak. Ramadan itu tidak hanya sebatas menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga lebih maknawi dari itu. Makanya disebut lebih tepatnya saum. Kalau siam, menahan lapar, menahan haus, tidak berhubungan suami istri. Tetapi kalau saum lebih maknawi. Menundukkan pandangan, menjaga pikiran, menjaga hati, menjaga mental, menjaga jiwa. Jadi seyogyanya bulan Ramadan akan mampu meningkatkan kesehatan mental seseorang. Masalah yang terjadi justru Ramadannya jalan, puasanya jalan, tetapi mental orang-orang tertentu yang mungkin mentalnya sedang ada masalah, ada gangguan itu seperti tidak berpengaruh apa-apa. Nah, nanti kita akan perdalam di sini. Kenapa itu bisa terjadi? Atau bagi teman-teman, keluarga, orang tua, ibu yang punya anak remaja atau dirinya sendiri yang mengalami gangguan-gangguan mental, karena banyak sekali varian-varian gangguan mental. Bahkan yang saya sedang tangani adalah ada banyak orang yang mengalami gangguan mental tetapi dia menahan dirinya untuk tidak menceritakan kepada ahli yang tepat, untuk tidak menyelesaikan persoalan-persoalan mentalnya kepada orang-orang yang mampu mengangkat persoalannya. Beberapa kejadian misalnya ada seorang yang kita ketahui, misalnya dulu di Brebes pernah terjadi seorang ibu rumah tangga punya anak lebih dari 3, berjilbab dan dia cukup rajin ikut pengajian, tetapi akhirnya mengakhiri hidup 4 anaknya. Tentu ini terjadi bukan pada saat hari itu atau dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa 1 pekan sebelumnya. Ini pasti lama. Dan orang yang paling bisa menyadari adanya gangguan mental, adanya mental yang tidak sehat atau sehat itu adalah orang yang terdekat. Bahkan yang paling berpengaruh terhadap kondisi kesehatan mental seseorang adalah orang yang terdekat, bukan orang yang terjauh. Jadi bagi para suami, bagi para istri, bagi anak-anak, bahwa sadarilah orang terdekat kita itu bisa jadi mengalami gangguan mental, bisa jadi kondisi mentalnya sedang tidak sehat, dan kita adalah orang terdekat yang paling peduli. Menurut penelitian 1 dari 5 orang di Indonesia mengalami gangguan mental. Artinya ada 60 juta, sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Yang jadi persoalan di kita adalah persoalan-persoalan mental itu stigmanya negatif. Misalnya ada orang yang merasa bahwa dirinya sedang tidak baik-baik saja, dia datang ke seorang psikolog atau bahkan ke seorang psikiater. Ketika sudah ke psikolog aja, stigmanya sudah, kenapa harus ke psikolog gitu kan? Kenapa harus ke psikiater gitu? Emang ada apa? Emang segila apa gitu? Atau emang separah apa harus ke psikolog atau psikiater? Padahal ketika kita tidak mampu menyelesaikan persoalan yang kita hadapi, yang padahal mungkin kita juga tahu bahwa gimana caranya menghadapi, menyelesaikan persoalan itu, maka kita butuh bantuan ahli, kita butuh bantuan orang lain. Ada namanya gangguan psikologis namanya psikosomatis misalnya. Psikosomatis itu ditandai dengan kondisi kepala gampang pusing, gitu kan, asam lambung naik, kemudian jantung berdebar dan itu tidak terkendali. Tidak terkendali. Ya. Maka Ramadan ini, puasa ini, seyogyanya mampu meningkatkan pengendalian diri seseorang. Mampu meningkatkan pengendalian diri seseorang. Karena masalah mental ini bukan persoalan masalah kita dengan orang lain. Bukan persoalan masalah kita dengan pihak di luar kita. Tapi adalah persoalan kita. Sebagaimana ibadah Ramadan. Ibadah Ramadan itu adalah persoalan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masalah mental juga adalah masalah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi seperti hanya puasa juga harus dijalankan ibadah ini dengan ilmu. Tentu kita harus belajar tentang ilmu puasa. Apa yang membatalkan puasa, apa yang menjadi wajibnya puasa, apa yang bisa memengaruhi pahalanya puasa. Pun begitu dengan masalah-masalah mental. Karena kita tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam diri kita, masalah pikiran, masalah psikologis, masalah mental, maka kita perlu melibatkan ahli. Barangkali itu sebagai pengantar kita tentang Ramadan
erat kaitannya dengan peningkatan kesehatan mental seseorang. Semakin dia benar cara puasanya, semakin dia benar tujuan berpuasanya, maka semakin efektif dia menyelesaikan persoalan-persoalan mentalnya. Karena ada orang yang puasa, dari mulai sahur sampai buka. Ada orang yang tarawih ikut tarawih, ada orang yang tilawah ikut tilawah gitu. Tapi tilawahnya, tarawihnya, puasanya itu tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan mentalnya. Dan jangan salah teman-teman, para pemirsa, bahwa persoalan mental itu bukan hanya persoalan tentang seseorang yang mungkin tidak bisa menguasai dirinya, seseorang yang mungkin terlalu berpikir berlebihan, overthinking dan sebagainya. Tapi juga persoalan-persoalan yang mungkin di antara sebagian masyarakat dianggap biasa. Ngomongin orang, ya kan? Padahal dia puasa misalnya kan. Gibah ya? Iya, membicarakan orang gitu kan. Termasuk misalnya ya punten ini bagi para dai apalagi di segi bulan Ramadan gitu. Dakwah yang menyalah-nyalahkan pihak lain, dakwah yang tidak merangkul, dakwah yang memukul, itu juga dipengaruhi oleh kondisi mental seseorang. Karena dakwah sesungguhnya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah dakwah yang merangkul, mengajak, dakwah yang rahmatan lil alamin. Insya Allah kita akan banyak membedah, mengkaji terkait dengan kesehatan mental dan Ramadan pada kajian pagi hari ini. Luar biasa nih Ustaz. Ini menggelitik nih dari awal nih. Sebelum kita siaran pun gitu, dalam benak saya itu. Kalau ngomongin kesehatan mental, saat ini Gen Z itu deket banget dengan isu kesehatan mental. Betul. Makanya mereka sering menyebut gitu, mental health aku terganggu nih ya. Nah ini kira-kira kenapa itu anak-anak Gen Z itu gampang sekali. Kalau orang-orang sebelumnya mungkinnya Gen Y atau Gen X itu kan ketemu tadi yang disebut ketemu dengan psikiater dan psikolog itu segila apa saya gitu sampai harus ketemu dengan mereka gitu kan. Nah kalau Gen Z lebih mudah nyebut bahwa kesehatan mental aku terganggu gitu, mental health aku terganggu gitu, seperti itu. Kira-kira seperti apa Ustaz? Ya, jadi bagi teman-teman Gen Z insya Allah ya, kalau kita merasa bahwa mental kita terganggu atau kita sedang kena mental, itu yang pertama adalah disyukuri dulu, gitu kan? Syukur, disadari dulu kan? Disadari, disyukuri, maksudnya begini, ada orang yang kena mental itu dia tidak merasa kena mental. nggak sadar. Ya kan? Ada orang yang sebetulnya sakit mentalnya, tapi dia merasa tidak sakit. Akhirnya pertolongan tidak sampai, pertolongan tidak datang, dia juga tidak punya kesadaran. Maka teman-teman yang punya merasa bahwa oh ada yang aneh nih di mental saya, ada aneh yang di jiwa saya gitu dan sebagainya. Yang pertama disyukuri, disadari dulu. Oh, saya lagi ada masalah di mental saya nih. Oh, saya lagi ada sesuatu yang tidak baik-baik saja dalam diri saya nih. Penyadaran ini, penerimaan ini adalah langkah awal. Ya kan? Langkah awal dari proses pengobatan, dari proses treatment. Baru langkah selanjutnya adalah kita datang ke seorang ahli, baik dia konselor, baik dia seorang psikolog atau dia seorang psikiater untuk mendapatkan langkah-langkah yang tepat. Misalnya gini, gangguan mental yang terjadi kepada setiap orang, termasuk Gen Z maupun bukan Gen Z itu biasanya termasuk diawali dari padatnya kegiatan atau tekanan yang sangat berlebihan kepada seseorang yang datang dari luar dirinya, Stres terus ya. yang dirinya menerima tekanan itu. Ya, jadi masalah yang terjadi pada diri seseorang itu sebetulnya itu tidak bisa dipengaruhi oleh lingkungan secara langsung, kecuali kita menerima diri, membuka diri untuk lingkungan mempengaruhi kita. Lingkungan mempengaruhi pikiran kita, lingkungan mempengaruhi perasaan kita. Contoh misalnya begini. Kita diomongin misalnya kamu mah gitu aja nggak bisa. Nah, itu masuk ke dalam pikiran, overthinking masuk ke dalam hati. Dia membuka diri untuk menerima omongan itu, maka dia terpengaruh. Tapi kalau dia merasa itu kan omongan dia, saya mah udah biasa-biasa saja, maka tidak terpengaruh. Gitu. Maka pengaruh adanya gangguan mental seseorang itu adalah karena dirinya membuka untuk dipengaruhi oleh omongan orang, perilaku orang, kata-kata orang, atau peristiwa-peristiwa di luar dirinya yang dia masukin ke dalam. Berarti benteng diri itu penting. Betul, benteng Jadi diri. jangan sampai gampang masuk omongan orang gitu. Ya, betul. Nah, tapi gini Ustaz, banyak orang tuh dia sadar
ini sadar dia bahwa saya terganggu. Ya. Tapi lebih banyak orang yang tidak mau terbuka. Oke. Gitu. Nah, ini ada yang banyak diem gitu. Ada yang perilakunya seperti biasa masih kemarin-kemarin. Ada yang akhirnya berubah, tadinya ceria malah tidak. Ada yang kelihatan nggak kepengaruh tapi padahal dia sedang terluka gitu. Ya. Bahasanya terluka di Hatinya. dalam, terluka hatinya gitu. Nah, kira-kira ini faktor apa yang membuat dia itu menutup diri untuk tidak mengungkapkan kepada orang lain bahwa saya sedang bermasalah. Kemudian solusinya apa gitu? Yang pertama, faktor yang paling utama dari seseorang yang tidak terbuka tentang masalah dirinya adalah kepercayaan kepada orang lain. Yang Jadi paling tidak percaya sama orang. Tidak percaya sama orang. Itu penting. Dan kalau dia sampai tidak terbuka kepada orang lain, tidak menceritakan kepada ayah, ibunya, abi, uminya, maka yang paling bertanggung jawab adalah orang terdekat. Maka memang pengaruh kesehatan mental ini adalah dari orang yang terdekat. Baik proses penyembuhannya maupun proses terlukanya, itu kadang-kadang justru terjadi karena orang terdekat. Gitu. Misalnya ya, sepasang suami istri yang suaminya merasa istrinya baik-baik saja gitu ya. Pulang kerja, berangkat kerja, salim seperti biasa, seperti nampak tidak terjadi apa-apa, kurang ngobrol, ya kan? Itu juga bisa berpengaruh kepada kesehatan mental seorang istri. Suami yang memendam persoalan perkantorannya, tidak menceritakan kepada pasangannya, tidak terbuka, dia pendam sendiri, ya kan? Dia tidak punya orang lain kecuali pasangannya, dia tidak punya orang lain kecuali mungkin anaknya, orang tuanya. Makanya ketika lingkungan keluarga tidak terbuka, tidak menumbuhkan rasa percaya, ini bagi anak, bagi pasangan, bagi keluarga itu, kemudian dia lebih memilih untuk, saya tidak ada apa-apa kok, saya tidak ada masalah apa-apa, saya baik-baik saja. Saya masih bisa kok sholat ke masjid, saya masih bisa puasa seperti yang lain gitu. Padahal dia sedang punya luka. Denial ya. Maka ya, dia penting menumbuhkan rasa percaya dulu pada orang terdekatnya. Orang terdekatnya bahwa, dan orang terdekatnya itu juga jangan sampai, punten ya, misalnya, masa gitu aja, lockdown mental sih, masa gitu aja gitu kan. Jadi orang terdekat itu adalah orang yang pertama kali harus menjadi pendengar yang baik. Harusnya, orang terdekatnya, istrinya harus menjadi pendengar yang baik, suami harus menjadi pendengar yang baik. Seorang ayah, abi, umi harus menjadi pendengar yang baik bagi anak-anaknya. Apapun masalahnya yang menurut kita sebagai orang dewasa, masa gitu aja, cengeng sih, masa gitu aja. Itu tuh penting, didengarkan, kemudian dibantu, bukan dikasih solusi ya, dibantu agar dia menemukan solusinya. Karena dalam teknik konseling itu, kita membantu orang itu bukan kita seperti seorang dokter, Anda punya penyakit A, ini obatnya, bukan. Tetapi Anda punya masalah A, kemudian kita berikan alternatif solusi, alternatif treatment, mana yang paling sesuai dengan kebutuhan dirinya. Jadi, saya ternyata harus mulai untuk treatment masalah ini dari lebih banyak ngobrol dulu Pak, misalnya kan. Saya mencoba mau cerita dulu sama ayah dulu, sama ibu dulu, kapan. Itu sampai dikasih jadwal, ada proses, proses untuk memfollow up, menindaklanjuti dari apa yang dia rencanakan. Jadi yang pertama adalah terbuka, percaya dulu. Percaya dulu. Percaya sama orang yang terdekat, percaya bahwa ayahnya, ibunya, abinya, uminya adalah orang yang paling sayang sama dirinya. Karena kalau dia tidak merasa seperti itu, maka di tempat mana lagi ini anak merasa nyaman? Di tempat mana lagi orang ini merasa nyaman tentang kondisi dirinya, kondisi mentalnya? Maka menumbuhkan suasana rumah yang terbuka. Ada beberapa contoh misalnya ya, saya banyak belajar dari salah satu ustadz di PKS juga gitu, bahwa dia membiasakan diri untuk membuat semacam rapat keluarga tiap minggu. Jadi kalau misalnya PKS ada istilah kumpul pekanan gitu, di keluarga ini konsepnya bukan seperti halakoh katolik, konsepnya rapat aja, gitu, rapat, kemudian seorang anak bisa mengkritisi abinya, seorang abi juga bisa menyampaikan pendapatnya untuk bagaimana anaknya lebih baik. Ini adalah awal untuk membangun keterbukaan. Termasuk pentingnya komunikasi yang dalam, deep talk sama anak, sama pasangan itu di momen-momen yang tepat. Ini juga akan menumbuhkan rasa
kepercayaan dan keterbukaan bagi anak. Lalu bagaimana solusinya ketika kita ada hambatan di sana? Maka ada treatment yang paling efektif itu sebenarnya bukan dari pihak lain. Sebagaimana juga pengaruh paling besar itu bukan dari pihak luar, tapi dari dirinya mau membuka dirinya bermasalah atau tidak kan gitu. Pun begitu dengan treatment. Karena yang paling tahu kebutuhan tubuh, kebutuhan diri, kebutuhan pikiran adalah diri kita sendiri. Kapan ini masalah selesai, kapan ini masalah tidak selesai, kapan ini mau berlarut-larut, itu bukan tergantung orang lain, tergantung kita. Mau kita datang ke psikiater tiap minggu, tiap bulan, mau datang ke psikolog tiap minggu, tiap bulan, kalau kitanya tidak mau berubah, kalau kitanya tidak mau mentreatment diri, ya nggak akan selesai juga. Gitu kan? Nggak akan selesai juga. Maka kita penting untuk terus melakukan proses dialog diri. Mau sampai kapan ini masalah? Mau sampai kapan ini masalah? Terus saja begitu. Termasuk kita juga penting berdialog bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu kan pasti ada maksudnya. Termasuk masalah-masalah. Timbulnya masalah dalam diri itu kan bukan untuk melemahkan, untuk menguatkan. Ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikan saya kekuatan. Allah tidak akan memberikan kekuatan, tapi Allah memberikan penderitaan agar kita lebih kuat. Masya Allah, luar biasa ini. Oke, pemirsa, sahabat KSTV dimanapun Anda berada, kayaknya kita break dulu Ustadz gitu. Nah, ada iklan yang berikut ini. Baik, sahabat PKS TV dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dalam obrolan pada pagi hari ini, Ramadan dan kesehatan mental. Nah, tadi Ustadz sempat disebutkan bahwa harus terbuka ya, orang yang terdekat, ya terutama yang di rumah berarti kan, suami, istri, anak, itu harus saling terbuka. Bahkan dicontohkan ada contoh yang baik tuh, ada saling terbuka kayak rapat keluarga, pekanan gitu. Nah, ini kan sebenarnya tidak semua orang ini ya gampang mengungkapkan sesuatu, Ustaz. Kadang gini, suami ya gitu. Seorang suami dia merasa bahwa saya mencintai istri saya, tapi yang bisa saya lakukan adalah dengan memberi pelayanan yang terbaik buat anak istri saya, yaitu dengan bekerja, workaholic lah gitu ya, gitu. Dan itu bukti cinta saya gitu. Tapi kalau untuk ngomong susah gitu. Sedangkan istrinya mungkin pengennya suaminya ngobrol lah, ada kegiatan apa yang menarik di tempat kerjanya kah, terus mungkin mau curhat seperti itu. Nah, suami ini kadang tidak ada waktu, Ustaz. Ya saya udah memberikan waktu saya untuk cinta kepada kalian gitu. Nah, ini untuk mengatasi yang seperti itu kayak gimana, Ustaz? Ini kayak salah satu studi kasus ya gitu. Kalau seandainya ada seorang istri menghadap Ustadz gitu kan, dengan kasus seperti ini, kayak gimana itu kira-kira sarannya itu? Bismillah. Jadi yang utama kita sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, kesempatan yang paling mahal adalah kesempatan membersamai keluarga. Masya Allah, gitu. Mahal itu. Karena apa yang kita perjuangkan, apa yang kita cari, apa yang kita usahakan, itu pada akhirnya akan kembali kepada keluarga. Ya kan? Kita nyari uang, kita nyari rejeki, kemudian bekerja keras luar biasa, kan untuk keluarga, untuk istri, untuk anak-anak, memperoleh pendidikan dan sebagainya. Lalu kalau pada akhirnya kita mengambil pilihan bekerja keras, kehilangan momen kebersamaan dengan keluarga, maka kesempatan mahal itu sudah lewat. Pada saat anak sudah tumbuh dewasa, pada saat anak sudah pesantren, kita mungkin punya cukup uang untuk bisa membahagiakan atau untuk bisa, ayo kita jalan-jalan kemana, kita umroh keluarga. Mereka sudah sibuk dengan aktivitas masing-masing. Mereka sudah sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Apalagi yang mungkin sudah kuliah ke luar negeri dan sebagainya. Maka
kesempatan paling mahal bagi keluarga, bagi seorang laki-laki adalah membersamai keluarganya. Butuh kesadaran dari suami tersebut. Ya. Saya pernah dapat nasihat dari salah seorang ustadz bahwa kerja yang efektif itu bukanlah kerja yang dibawa ke rumah atau tidak selesai pada saat jam kerja sudah selesai. Ya kan? Kadang-kadang kan ya terlepas dari kisah banyak orang sukses, misalnya Bill Gates itu tidur rata-rata per hari hanya 3-4 jam. Elon Musk juga sama gitu dan sebagainya. Pekerja keras luar biasa gitu dan sebagainya. Kita penting mengatur waktu kita untuk bekerja dan keluarga. Karena apa yang kita usahakan sekali lagi akan kembali kepada keluarga kita. Lalu bagaimana caranya untuk kita bisa mengkomunikasikan atau family time ya, waktu yang terbaik untuk keluarga. Maka buatlah jadwal, buatlah rencana, buatlah aktivitas yang itu mampu mengganti, mengobati seluruh kehilangan selama sepekan itu. Misalnya kita jangan merasa malu gitu, misalnya ketika ajak keluarga camping bareng, kemudian seorang suami nyuapin istrinya di depan anak-anaknya. Padahal mungkin suapan hanya 1-2 kali. Tapi momen itu berharga sekali buat anak-anak. Atau seorang ayah dan ibu masak untuk anak-anaknya. Sebulan sekali atau seminggu sekali sesuai dengan rezeki dan sebagainya. Itu juga momen yang sangat berharga. Artinya ketika kita kehilangan sesuatu, maka kita harus merencanakan untuk menambal, merecovery atas kehilangan tersebut. Karena kalau ini tidak terrecovery, contoh ya, misalnya saya punya seorang murid, seorang klien yang dia masih mengingat betul peristiwa masa kecil usia 4 tahun. Padahal peristiwa itu dia sekarang kelas 8 SMP. Itu bagi anak itu ketika menceritakan persoalan ini itu sampai kelihatan sekali emosinya, sampai berat bagi dia ya. Berat sekali, jantungnya berdebar sangat keras. Kamu pernah membicarakan ini dengan orang tuamu? Enggak pernah, Pak. Karena bagi saya, mungkin bagi orang tua juga sudah lupa. Jadi waktu waktu usia 4 tahun itu, dia pernah dipukul oleh orang tuanya gara-gara adiknya nangis. Orang tuanya menganggap itu mungkin sesuatu yang biasa dalam proses pendidikan supaya lebih sayang pada seorang adik. Tapi bagi kakaknya, pukulan itu membekas sampai dia kelas 8 SD. Kalau ini tidak diselesaikan, ini akan tumbuh di bawah sampai dewasa. Ini penting, maka orang tua juga penting berdialog tentang apakah anaknya ada luka batin atau tidak. Ya kan? Ada luka pengasuhan atau tidak. Karena kalau dia sampai dewasa punya luka pengasuhan, dia tidak sadari luka pengasuhan ini, maka dalam pola pendidikan, pola asuh terhadap anak-anaknya generasi berikutnya juga akan sedikit banyak mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Wallahu a'lam. Wow, luar biasa ya pemirsa. Ini berat. Obrolannya berat banget nih. Memang kita kalau ketemu BK itu berat ngobrolnya, makanya saya nggak mau ketemu BK. Termasuk yang nggak mau. Jadi alhamdulillah nih kita dapat ilmu justru ini, ilmu yang ya luar biasa ya, saja membuka pikiran kita tentang kesehatan mental gitu, bahwa sebenarnya tadi angkanya 60 juta. 60 juta. Itu bukan 20%, 1/5. Bukan angka yang kecil gitu. Bukan angka yang kecil. Di antara kita berlima di sini. Iya, satu di antara kita kena. Kita berlima nih. Jadi luar biasa nih. Jadi nggak bisa berkata-kata. Mungkin perlu menyelami ya masing-masing ya gitu. Sahabat PKS TV, kita menyelami bahwa gitu, apakah benar kita sudah sehat mentalnya gitu. Jangan-jangan ada luka lama ya, luka batin, luka lama yang terbuka kembali. Kayak CLBK aja sih. Oke, ini terakhir nih Ustadz ini closing statement dari Ustadz gitu. Nasihat untuk kita semua, bagaimana kita merawat kesehatan mental gitu. Ya. Teman-teman pemirsa PKS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini menjadi momentum. Ya. Karena puasa saum ini adalah ibadah yang mampu menjadikan kita lebih mengendalikan diri.
makanan halal kita tidak boleh makan. Kita harus bisa menahannya, kita harus bisa menahan diri. Ya kan? Kita kendalikan. Pandangan kita kendalikan. Pikiran kita kendalikan. Perasaan kita juga kendalikan. Nah, kesehatan mental ini erat kaitannya dengan pengendalian. Ada orang yang mentalnya sedang tidak sehat, sedang tidak baik-baik saja, dia tidak sampai berlanjut mengambil tindakan-tindakan yang membahayakan dirinya dan orang lain. Karena dia mampu, dalam kondisi sakitnya, dia mampu mengendalikan dirinya. Ya kan? Terlepas dari apakah dia sudah ke psikolog, psikiater, atau tenaga ahli yang lain. Tetapi ketika dia mampu mengendalikan dirinya, contohnya begini Ustaz. Pada saat pikiran ini tiba-tiba pusing atau kepala ini tiba-tiba sakit sekali, gitu. Asam lambung naik, jantung berdebar, itu kan kita tidak bisa mengendalikan. Misalnya, kepala tolong tenang, nggak bisa. Atau jantung berdebar, jantung pelan, nggak bisa juga. Gitu. Tetapi Allah takdirkan bahwa pikiran kita, otak kita, jantung kita, dan nafas kita ini terhubung. Kalau kita tidak bisa melambatkan pikiran kita, kita tidak bisa melambatkan detak jantung kita. Tetapi manusia diberikan anugerah, kelebihan untuk bisa mengendalikan, melambatkan pernafasannya. Maka teknik paling cepat untuk kita bisa mengendalikan diri kita, dan Ramadan ini menjadi momentum adalah dengan mengatur nafas kita. Jadi ketika lagi kemarin ya, misalnya saya baru takziah dari salah satu rekan kerja, itu ketika kehilangan seorang ibu itu kan luar biasa luapannya ya, jantungnya berdebar sangat kencang. Saya tidak memberikan nasihat misalnya yang sabar. Sabar itu abstrak, Ustaz. Ya kan? Yang sabar. Betul. Orang dia sedang terluka, nggak bisa kita ngomong sabar kan gitu. Ya karena kita tidak merasakan lukanya dia. Maka saran saya ke beliau adalah bukan yang sabar, bukan yang tahan ya, yang kuat ya, nggak begitu. Kalau lagi sedang tidak stabil, pegang dadanya, tarik nafasnya, atur nafasnya, maka ketika kita mengatur nafas kita, kita bisa mengatur pikiran kita bisa mengatur detak jantung kita. Maka Ramadan ini adalah ibadah yang sangat efektif untuk dapat meningkatkan kesehatan mental kita. Dapat menurunkan depresi, ya kan, dapat menurunkan stres. Karena ketika kita puasa ini, ada namanya hormon adrenal itu turun. Itu adalah hormon stres. Jadi teorinya adalah ketika hormon stres turun, hormon bahagia naik. Kalau misalnya ya teman-teman, siapapun lah, Gen Z, keluarga, pemirsa dan yang lain misalnya sedang stres, maka cara paling efektif adalah naikkan hormon bahagianya. Kalau kita datang ke psikiater, mohon maaf para psikiater, kalau kita datang ke psikiater misalnya kan ditanya begini, apa yang Bapak rasakan? Apa yang Anda rasakan? Dok, lambung saya gampang naik gitu, asam lambung saya naik, terus jantung gampang berdebar, pikiran pusing. Dokter psikiater itu pasti langsung, kalau gejalanya sudah fisik harus kasih obat. Kalau gejalanya sudah ke fisik, karena kalau mental sudah lari ke fisik, obat, ya kan? Dikasih obat. Ketika dikasih obat itu fungsinya adalah menurunkan hormon stres. Ketika hormon stres turun, hormon bahagia naik, gitu. Prosesnya cepat, tapi ada ketergantungan, ada potensi ketergantungan ke obat. Kalau kita bisa melakukan proses pengendalian sendiri dengan sepanjang kita tahu ilmunya gitu ya, bagaimana caranya proses pengendalian diri. Kalau orang tertentu itu, salah satu klien saya biasanya ketika melakukan proses pengendalian diri itu dia dialog. Ngobrol sambil dia mengatur nafasnya, termasuk dia melakukan proses pencatatan semua peristiwa yang dia alami. Misalnya, hari ini saya mengalami gejala 1, 2, 3, 4, 5. Saat pikiran saya memikirkan tentang A, B, C, D. Dia tulis. Riwayat-riwayat ini akan menjadi formula. Kalau gejalanya seperti ini, kalau tanda fisiknya seperti ini, maka treatmentnya seperti ini. Ini penting diketahui oleh semua orang. Penting dikuasai oleh semua orang supaya kalau kita tidak bisa terbuka, kita belum bisa percaya sama orang lain, maka minimal kita bisa meningkatkan kesehatan mental kita melalui pengendalian diri yang tepat. Dan Ramadan, puasa Ramadan, saum Ramadan itu mampu meningkatkan kualitas cara kita mengendalikan diri. Kalau puasanya benar, ya kan? Kalau puasanya tidak sebatas rutinitas, kalau puasanya tidak sebatas menahan makan,
menahan minum, menahan hubungan pasangan suami istri di siang hari. Tetapi bagaimana puasa ini juga bagian dari interaksi dari ibadah hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang membolak-balikkan hati kita, Allah lah yang membolak-balikkan jiwa kita. Betul. Wallahu a'lam. Masalah. Terima kasih nih Ustaz nih. Bertubi-tubi ya kita mendapatkan ilmu tentang kesehatan mental. Demikian pertemuan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semakin semangat ya gitu kesehatan mentalnya. Amin, insyaallah. Kesehatan mentalnya jadi Tambah terjaga, tambah sehat malah gitu. Dengan pengetahuan ini kita bisa meningkatkan kesehatan mental kita. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.